Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sherly Hidayanti, kelas 9 dari SMP Negeri 18 Penajam Pasir Utara, yang akan membaca salah satu cerita tentang kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan hayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dari cerita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melewati sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan kunci wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terongok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang yang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan? Atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian cerita yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Asrina, saya kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pada buku paket halaman 47 sampai 48. Selamat menyaksikan. Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Ketika kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya. Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal.
tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbatas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang. Bagi dongeng-dongeng sebelum tidur, irama warganya pun tidak beda. Bangun pagi, bertambaran di muka bumi untuk berbagi keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Sebelum itu mereka berangkat tidur dan mulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berdekat dalam rak yang tak terjemah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana tertengok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang berkehidupannya? Kau bisa mengunjungi dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang memulai kehadirannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak semua teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurjanatul Fatimah. Saya dari kelas 9 dan saya bersekolah di SMP 18. Pada berkesempatan kali ini saya akan bermonolog tentang kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota. Juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas."
Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, berbagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana tergorok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di gang sempit, di desa terpencil, di pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Menjadi tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teratas rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Lailatul Maulidi Azhara. Saya kelas 9 dan saya bersekolah di SMP 18 Penajam Pasir Utara. Di sini saya akan bermonolog tentang kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan hayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah.
Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah tempat berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Uhnul Luki, dipanggil Luki. Saya dari SMP 18 Penajam Pasir Utara akan membacakan Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan hayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku, aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembang pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari kota, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, berterbaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat, tidur, dan memulai hari berikutnya semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca, buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan? Atau hanya menjadi padangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu,
Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya akan membacakan teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Ketika kau bisa terbang, melintas sekat negara dan melewati berbagai zaman, kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi oleh buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek, moyang, sebagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tidak beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjemah. Tidak tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terengok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil di sisir pesisir, sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat itu berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-temanmu membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan sumber pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang memulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku.
dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakur. Saya dari SMP Negeri 18 Penajam Pasir Utara. Saya akan membacakan Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di keselilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada di dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagi dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagi keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan melalui lagi hari berikutnya, semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tercemar. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca, buku-buku sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang melalui menghadirkannya? Kau bisa melaluinya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu melalui langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman-teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya
sudah tadi. Jangan ditunjuk. Irama. Itu sudah tadi. Irama warganya pun tidak di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan di kota ini di kota juga ada buku di sudut-sudut sekolah yang sampai sepi dan berdebu. Jarang diketahui jarang dibaca buku-buku disusun buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin tinggal di tanggal kota yang atau digunakan geng sempit. Taman bacaan atau kota buku di letak rumah dan barang menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan. Teman membaca dan berbagai cerita di sana, jadikan tempat itu sumber jika tempat itu belum ada makhluk kau menjadi orang yang mulai waktu berlalu tanpa buku simpan
apapun dirimu bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.